Jongkok membuka pintu penthouse-nya saat ada sebuah kiriman yang datang untuk alasan. Jongkok langsung membuka isi kiriman tersebut dan ternyata sebuah undangan mewah yang dibalut rahasia luar. Jongkok sedikit terkejut saat mengetahui ternyata itu adalah undangan pernikahan Taeyong dan Ye. Namun perlahan senyuman menghiasi wajahnya. Dia turut bahagia akan hal itu. Saya undangan dari siapa, ucap Jen yang baru datang. Ada pula memberi Jongkok undangan pernikahan Taeyong dan Ye. Sepertinya kita akan ke Korea minggu depan. Jen tersenyum mengingatannya yang melambung pada kejadian 3 tahun lalu. Ingat detik itu Jen merasa bahagia dikala teman Jongkok dan Ye telah berakhir, sehingga dia bisa leluasa masuk inisiatif pria tulisan yang tepat dan mudah bagi Jen untuk mendapatkan hati Jongkok. Dia juga harus nantiasa menunggu dan berusaha menghilangkan bayangan Ye telah membekas di ingatan Jongkok. Bagaimanapun yang telah bersama Jongkok dia saat itu berada di titik nol. Bagaimana rasanya mendengar mantanmu sudah mau menikah? Jongkok hanya tertawa jenak. Itu adalah hal yang bagus, artinya dia sudah mendapatkan yang terbaik untuk dirinya. Tapi kalian pernah membuat sebuah janji masa depan bersama. Laki-laki Jongkok tersenyum. Dia akan mengingat hal itu. Mereka belum merencanakan sebuah masa depan yang sangat indah. Mimpi mereka begitu tinggi. Jongkok juga ingat bagaimana istrinya Ye menabung dan dia juga bekerja keras untuk menjadi programmer yang sukses. Sedangkan Yan sudah lebih harus terus mengalah dan selalu sabar dan maka itu saat yang datang pria itu bisa dengan mudah membuat Yan terjerat akan perhatian dan kesempurnaan fisik dan finansial yang mendukung. Jongkok hanya tersenyum saat mengingat itu semua. Dia memang sudah memiliki Jenny dan akan memulai masa depan dengan gadis itu. Namun ada kalanya Jongkok teringat akan Yan yang telah menemaninya dari nol. Itu hanya masa laluku dengan Yan. Sayang bagaimana takdir berada di tangan Tuhan. Kita selaku manusianya bisa menjalankannya saja. Jika tidak sesuai maka kita juga harus menerimanya. Jenny mendengar ucapan Jongkok dan mengangguk. Jongkok menatap ke arah Jenny. Selama ini sudah ada wanita yang selalu menangisi hari-harinya dan Jongkok mencintai Jenny. Jenny tersenyum mendengar ucapan itu. Dia masuk ke dalam pelukan Jongkok. Pria itu tersenyum dan memeluk tubuh Jenny dengan erat. Jenny menyamakan kepalanya di dada Jongkok, sandaran ternyamannya. Aku juga mencintaimu, Jongkok. Jenny memejamkan matanya merasapi setiap momen kebersamaan mereka. Dia datang di saat yang tepat ya, sehingga mereka berakhir dengan bahagia. Melalui Jongkok, Jenny tahu bahwa segalanya tidak akan bisa berjalan sesuai keinginan kita. Bahkan yang kita yakini sejak awal dan sudah menemani kita dari nol belum tentu bisa bersama. Ketika aku menjadi sorotan puluhan pasang mata menyaksikan kami kelopak mawar merah yang berdabur di sepanjang jalanan antar berwarna putih terindah dan menimbulkan bau harum yang menyeruak di indera penciuman. Aku melangkahkan kakiku menuju ke arah seorang pria yang akan menjadi pendamping hidupku. Seorang pria yang sangat mencintai tempat bersandar rendah itu sudah berkeluh kesah dan menumpahkan air mata kebahagiaan dan kesedihan. Seorang pria yang tidak pernah melepaskan genggaman tangannya dikala aku sendirian, selalu memberikan cintanya yang begitu besar walaupun awalnya aku ragu karena dia tak kunjung membalas perasaanku.
Senyumannya membuat jantungku berdegup kencang. Ketika iris hitam kelamnya menatap mataku dengan penuh cinta, maka aku merasa duniaku seolah berubah, dan saat ini aku tepat berdiri di hadapannya. Tusidu itu yang melekat di tubuhnya terlihat sangat pas. Wajah itu terlihat jauh lebih tampan dari di hari bahagia ini. Dia mengulurkan telapak tangannya di depan dia. Mereka saling tersenyum. Ian pun meletakkan telapak tangannya di sana dan langsung disambut oleh genggaman erat yang bertuangan oleh pria itu. Mereka berjalan bersama menuju altar untuk mengucapkan nyanyi suci depan. Pastu tinggal langkah mereka berdua berhenti. Suasana mendadak menjadi hening. Saya yakin yang bersedia menerima Ian menjadi seorang istri untuk saling memiliki dan juga menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, dan pada waktu sehat maupun sakit, untuk selalu saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita. Pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, dan waktu sehat maupun sakit, untuk selalu mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita sesuai dengan hukum Tuhan. Tanya suci selesai diucapkan, Taeyong dan Ian sama-sama merasa lega. Taeyong menitikan dalam hati yang terharu karena saat ini mereka benar-benar resmi menjadi suami istri. Kemudian Taeyong meraih jari manis Ian dan memasangkan cincin pernikahan mereka. Kemudian Ian melakukan hal yang sama, dia memasangkan cincin pernikahan tersebut di jari manis Taeyong. Dia adalah satu-satunya orang tua yang hadir dari pihak keluarga Taeyong. Jika dari Ian memang tidak ada, kedua orang tua Ian sudah tidak ada, maka dari itu Yera sangat merangkul Ian dan menyayangi gadis itu layaknya putrinya sendiri. Yera tak membiarkan Ian sendirian. Dia mengatakan pada gadis itu jika kelak rumah tangganya bermasalah, Yera bersedia mendengar semua keluh kesahnya. Jimin yang berada di samping Yera ikut tersenyum penuh arti. Dia yang sudah melepaskan masalah wajahnya tanpa pesta bujang, padahal itu hal yang menyenangkan. Jim, apa kau ingin carikan pacar juga? Umurmu sudah semakin matang, berhenti mematok di ideal yang terlalu tinggi dan kurangan melucuritmu itu. Jimin mendarik kesal ke arah Yera. Bisa dikatakan selama ini dia kurang beruntung. Tidak juga sih, tipenya terlalu sangat tinggi. Dia tapi tahu kan tipeku seperti apa? Yang polos, lebih pendek dariku, lebih mudah berhasil lamar penyayang dengan wanita karir. Jangan, sabda Jimin. Jika mau seperti itu, kau cari saja pembantu rumah tangga zaman sekarang. Kau masih coba cari yang astaga, aku jadi kolot yang dari yang kubayangkan. Jimin terkejut mendengar ucapan Yara yang terkesan menyumpainya. Kemudian dia mengalihkan pandangannya pada seluruh tamu di pesta tersebut. Tidak ada yang menarik. Gadis-gadis wanita karir yang makeupnya tebal dan rahang dan dagu sebedah domestik. Hingga mata Jimin tertuju pada seorang wanita dengan gaun putih sederhana yang sopan. Wanita itu berdiri sendirian di dekat meja wine. Bahkan dia terlihat kaku dari sisi seolah tak terbiasa dengan acara besar. Rambut hitam bergelombang sebab itu terlihat indah. Bahkan wajahnya sangat cantik tanpa makeup. Hera memperlihatkan matanya. Dia maid baru menggantikan ibunya yang baru saja tamat sekolah. Dia sangat kaku. Jimin tersenyum. Sepertinya aku menemukannya. Jangan bilang kau tertarik pada pembantuku. Sepertinya iya, dan nanti jangan berisik. Aku
aku akan memulai start. Ucap Jimin yang mulai berjalan ke arah seorang gadis bernama Shalin itu. Ya, tidak habis pikirannya Jimin yang cerewet yang lalu membahas omongannya melebihi nyinyiran mulut tetangga. Yang dari mereka benar-benar menikah. Aku merasa terharu. Tak jauh dari Sejong ada Jongkok dan Jennie hadir menyaksikan pernikahan mereka, dan di bagian sebelah kanan Jin juga hadir bersama Ana. Mereka tersenyum dan turut bahagia. Bahkan saat ini cincin lamaran sudah terikat di jemari Ana. Jin memutuskan untuk benar-benar jatuh cinta pada gadis itu dan memilih Ana sebagai wanita terakhirnya. Vivian merasa mendengar pujian Taeyong diselingi dengan panggilan istri yang membuat hatinya bergetar. Taeyong pada itu kedua tangannya menggenggamnya. Kau lihat kan, kita benar-benar menjadi pasangan hidup saat ini. Kita akan memulai semua hidup baru seperti yang telah aku janjikan, sayang. Apakah kau masih ragu padaku sekarang? Yan tersenyum dan menggeleng. Aku tak pernah ragu, karena telah membuktikan semuanya. Taeyong, saat ini kita telah menikah, dan pernikahan adalah memulai sebuah hidup baru yang tentu akan berbeda. Aku harap kau tetap akan terus mencintaiku dan terus menggenggam tanganku dengan erat seperti ini. Yan merasa matanya berkaca-kaca karena ucapan Taeyong tetap memancarkan cinta yang begitu dalam untuknya. Berpisah denganmu adalah hal yang menyakitkan. Yang tinggalkan olehmu adalah cara membuatku terluka dengan begitu dalam. Melalui perjuangan aku paham sebuah makna bahwa mencintai tak membutuhkan alasan yang spesifik. Air mata yang jatuh dan lurus putus saja. Aku juga mencintaimu dan aku bahagia kita bisa bersama, suamiku. Dia tepuk tangan tamunannya. Dia saksi bahwa momen pernikahan mereka begitu bahagia dan berlangsung sakral. Yan merasa begitu bahagia, bahkan tak sanggup menjabarkan perasaannya ketika dia benar-benar menjadi milik Taeyong seutuhnya, bahkan untuk selamanya. Jimin mendekati gadis bernama Shalin itu dan mengambil gelas yang sudah terisi wine, kemudian berdiri di samping gadis itu. Hei nona, aku sendirian saja. Shalin mendengar suara Jimin, namun dia merasa itu bukan untuknya. Jadi mata Shalin tak fokus ke depan. Jimin yang merasa diabaikan pun berdam dan menggoyangkan gelas wine-nya di depan Shalin. Hei, aku sedang bicara denganmu. Hal itu membuat mata Shalin membulat kaget dan dia menatap ke arah Jimin. Shalin mengikir bibirnya dan langsung mengguguk hormat. Bisa-bisanya dia mengabaikan ucapan tamu penting. Astaga, santai saja, kata berlebihan. Apakah aku terlihat menyeramkan? Shalin menggeleng dengan polos. Jimin merasa gadis di depannya ini memang mencerminkan tipe idamannya. Maaf, saya hanya tidak tahu. Saya permisi dulu.
Selain ingin melarikan diri, dia terlalu kaku untuk memulai pembicaraan dengan seorang pria. Dia bukanlah orang yang menyenangkan, bahkan saya lebih suka menyendiri. Hei, tunggu. Kita belum berkenalan dengan aku berciuman seperti yang kau lihat. Aku adalah temannya Taeyong dan wakil presiden Holland Group. Selain terpulang demi apa dia diajak kenal oleh orang yang lebih penting setelah game. Taeyong sedang merasa enak membayarkan tangan. Jimin menganggur, akhirnya mengangkat tangannya dan sedikit bergetar itu dan menyambut uluran tangan Jimin. Mata Selen hanya mengericap, dia mengaraskan. Jimin takut untuk lepas genggaman tangannya. Baiklah Nana Selen, aku ingin kau tetap menemaniku di sini. Tapi aku tak menerima alasan apapun. Aku sudah izin dengan Auntie Ye, jadi jangan takut. Ucap Jimin sambil memberikan segala sebutan kepada Selen. Gadis itu menerimanya dengan sopan. Kenapa alasan Selen merasa tak nyaman didekati oleh pria kalangan atas? Karena orang lain yang menilainya sebagai wanita penggoda, makanya dia lebih sering membunyikan wujud dirinya. Astaga, aku tak mengerti lagi dengan anak itu. Javiera menyimpan ponselnya baru saja. Dia mengabadikan momen ciuman Ian dan Taeyong sangat romantis dan membuatnya ingin menikah lagi. Setelah saling mengemaskan, Hirama menekan tombol kirim dan mengirimkannya kepada Ian. Semua sudah berjalan sukses karena campur tangannya. Acara pernikahan Ian dan Taeyong sangat mewah digelar di salah satu hotel bintang 5. Hira mengundang semua teman-temannya. Dia bisa membanggakan diri sekarang bahwa putranya menikah dengan mantan model. Hal itu merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa. Saat arisan pekan lalu Hira tak berhenti mendapat pujian. Hal itu membuatnya bangga. Dia memang tidak salah pilihan menantu.